Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 333 bergabung dengan Korea adalah kemuliaanmu. Lin Yu mengembalikan ember teh dan menggantinya dengan yang lain, tetapi sekali lagi, hanya ada sedikit ampas teh yang tersisa di ember teh ini. Maaf, tehnya sudah habis, maaf Anda minum air putih. Lin Yu tersenyum minta maaf, lalu mengambil 2 gelas air putih dan datang dan menyerahkannya kepada Li Qianjue dan Li Qianying. Aula medis ini benar-benar bagus. Kudengar Tuan He menang dari Qian Zitang. Li Qianzuo menoleh dan menatap Lin Yu dengan senyuman, matanya penuh kekaguman. Dia dibesarkan di Beijing, secara alami. Mengetahui reputasi Qian Zitang, tidak mudah untuk memenangkan toko seperti itu dari Qian Zitang. Untung, tidak layak disebut. Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir klinik medis ini menang tanpa mengeluarkan sepeser pun, tetapi itu menyebabkan banyak masalah. Wan Jia seperti macan lapar yang bersembunyi di kegelapan, siap untuk pergi, dan bisa saja setiap saat buru-buru keluar dan menggigit dirinya hingga mati. Walaupun harimau ini telah dipukulnya dengan banyak antek, vitalitasnya terluka parah, tapi harimau itu bagaimanapun juga harimau, dan itu masih menakutkan. Apakah ada yang salah dengan kedatangan saudara Li kali ini? Lin Yu bertanya dengan aktif. Oh, saya terutama ingin mengunjungi Tuan He. Saya tidak berani melupakan anugerah penyelamatan hidup saya. Kedua, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Li Qianhui tersenyum, sekarang tubuh saya hampir pulih, dan ayah saya juga tertarik. Biar pelan-pelan saya ambil alih bisnis perusahaan. Saya punya gambaran umum sebelumnya, tapi belum terlaksana. Kali ini saya ketemu Pak He, yang dianggap takdir. Jadi saya mau konsultasikan pendapat Anda. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika mendengar ini. Saudara Li, apakah kamu tidak bercanda? Saya tidak mengerti masalah bisnis sama sekali. Bagaimana saya bisa memberi Anda nasihat? Tuan He salah paham. Masalah ini terkait dengan kedokteran. Sejujurnya, saya ingin mengalihkan arah pengembangan perusahaan ke teknik biomedis di langkah berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana menurut Anda. Li Qianjue tersenyum dan menatap Lin Yu dengan mata panas. Kelompok Li ini memiliki 10% saham Lin Yu, dan Lin Yu adalah seorang mahasiswa kedokteran, jadi dia secara alami harus mengacu pada pendapat Lin Yu. Ini mungkin menentukan nasib seluruh grup Li di masa depan. Teknik biomedis. Lin Yu terkejut sedikit, matanya pada Li Qianjue merasa lebih kagum, dan dia mengangguk dan berkata, saudara Li benar-benar memiliki visi. Sejujurnya, saya juga berpikir proyek ini sangat menjanjikan, dalam 1 abad atau bahkan beberapa dekade. Nanti, setelah peradaban manusia berkembang ke ketinggian baru, ia akan menjadi industri pilar masyarakat manusia. Kata-kata Lin Yu benar. Dengan peningkatan berkelanjutan dari peradaban manusia dan kualitas hidup yang melonjak, perawatan medis akan semakin dihargai, dan biomedis akan menjadi pemimpin dalam industri ini, seiring tuntutan kemajuan sosial. Industri tersebut kemungkinan besar akan menjadi salah satu andalan revolusi industri keempat. Jika Li Group mulai mengembangkan teknik biomedis sekarang, mungkin tidak akan memperoleh manfaat besar dalam waktu singkat, tetapi niscaya akan menciptakan nilai luar biasa di masa depan. Lalu Tuan He setuju. Li Qianjue tersenyum, karena kamu telah setuju, maka jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, kamu harus meminta Tuan He untuk membantu. Faktanya, dia tidak hanya datang untuk menanyakan pendapat Lin Yu, dia masih menyukai keterampilan medisnya. Selama Lin Yu membantu, masa depan keluarga Li tidak dapat diperkirakan. Jangan khawatir, saudara Li, bahkan jika saya membutuhkannya,
saya tidak dapat mengambil saham secara gratis tanpa berkontribusi. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, saya membaca berita dan berkata bahwa Tuan He menghadiri presentasi di Universitas Pengobatan Cina beberapa hari yang lalu untuk membuat frustrasi orang-orang pengobatan Korea dan mendapatkan cukup muka untuk pengobatan Cina saya. Saya sangat mengaguminya. Li Qianjue berkata sambil tersenyum, dan rasa hormat untuk Lin Yu di matanya bahkan lebih besar untuk setiap orang China dengan hati patriotik, tidak dapat dihindari untuk melihat berita seperti itu. Saya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, jadi secara alami saya harus menjaga martabat pengobatan Tiongkok. Lin Yu tersenyum, dan nadanya sangat datar, tanpa rasa arogansi sedikit pun, seolah-olah itu hanya masalah sepele. Ketika Li Qianying mendengar kata-kata ini, senyum lembut muncul di sudut mulutnya, dan dia menatap Lin Yu dengan kekaguman, dan kasih sayangnya dengan mudah memenuhi matanya. Dia telah melihat Lin Yu dengan tampilan ini sejak dia memasuki pintu, dan itu tidak pernah berubah. Bagi dia, bisa melihat Lin Yu dengan begitu tenang sudah merupakan kepuasan yang luar biasa. Ye Qingmei sudah memperhatikan mata Li Qianying. Aku tidak tahu kenapa. Melihat Li Qianying menatap Lin Yu seperti ini, dia tiba-tiba merasa masam di dalam hatinya, terutama ketika dia memikirkan Li Qianying melepas pakaiannya dan membiarkan Lin Yu memberikan jarumnya. Dia merasa lebih tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut dengan psikologinya sendiri, karena dalam kapasitasnya, dia seharusnya tidak memiliki psikologi ini. Ini sangat hidup, Tuan He. Pada saat ini, dua pria berpakaian putih tiba-tiba masuk ke luar pintu. Lin Yu dan yang lainnya menoleh dan melihat sekeliling. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat orang-orang datang, ternyata adalah dua orang Korea yang diajar olehnya pada kuliah hari itu, Cui Jingwo dan Jin Wo Hyun. Cui Jingwo dan Jin Wo Hyun melihat mata Ye Qingmei dan Li Qianying berbinar, dan tidak bisa tidak melihat wajah mereka yang indah dan sosok menawan. Kapanpun, dimanapun, wanita cantik selalu bisa menarik perhatian pria untuk pertama kalinya. Ada apa denganmu? Lin Yu sedikit mengernyit saat melihat mata mereka terlihat sedikit jijik. Ao, Tuan He, jangan terlalu memusuhi kami. Kami di sini kali ini dan kami memiliki kabar baik untuk diberitahukan kepadamu, kata Cui Jingwo sambil tersenyum. Kabar baik apa yang bisa kamu dapatkan? Lin Yu mencibir. Choi Jingwo mengedipkan mata pada Jin Wo Hyun. Jin Wo Hyun dengan cepat mengeluarkan surat pengangkatan dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Ini adalah surat pengangkatan Asosiasi Medis Korea kami, selama Anda menandatanganinya. Anda adalah anggota Asosiasi Medis Korea kami. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa geli ketika mendengar ini. Dia bahkan tidak pergi untuk menerima tawaran itu. Dia memandang Cui Jingwo dan Jin Yuxuan seperti orang bodoh, dan berkata tanpa daya, apakah kalian berdua mengalami masalah otak? Mengapa saya harus bergabung dengan ide yang begitu bagus? Asosiasi Medis Korea Anda. Tuan Ho, majikan saya mengatakan bahwa selama Anda bergabung dengan asosiasi medis kami, Anda akan menikmati perawatan terbaik, dan dia juga dapat membantu Anda dengan prosedur imigrasi, menjadikan Anda warga negara Republik Korea yang sebenarnya, baik itu perumahan atau yang lainnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Cui Jingwo mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, seolah-olah di matanya, menjadi warga negara Republik Korea adalah hal yang sangat membanggakan. Kalian berdua benar-benar sakit jiwa. Saya adalah warga negara China yang baik. Mengapa saya harus menurunkan harga diri saya dan menjadi warga negara yang lebih besar? Lin Yu merasa marah dan sedikit lucu. Dia sudah memahami ini. Arti dari dua orang, perasaan mereka ingin menggunakan diri mereka sendiri untuk mereka di Korea. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin menjadi warga negara Korea kita? Merupakan kehormatan besar bagi Anda untuk menjadi warga negara Korea. Jin Wo Hyun langsung penuh amarah.
Dia percaya bahwa di arena internasional, status warga Republik Korea jauh lebih tinggi dari warga China. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Yu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Hei, kenapa kamu berbicara dengan Tuan He? Cui Jingwo tidak terlalu terkejut dengan reaksi Lin Yu. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jin Yuxuan, lalu mengeluarkan ponselnya tanpa penundaan, mengeluarkan album dan menyerahkannya kepada Lin Yu, berkata, Mari kita lihat hal ini. Tepat ketika Lin Yu hendak berbicara, dia melihat sekilas gambar di ponselnya. Kulitnya berubah, dan dia buru-buru mengambil ponselnya. Gambar itu adalah sosok perunggu dengan simbol yang dilukis pada beberapa titik akupuntur di tubuhnya. Ini manusia perunggu suci surgawi. Lin Yu membalik-balik beberapa foto berturut-turut dan sangat terkejut. Ya, ini adalah pria perunggu akupuntur Heavenly Sage dari dinasti Song. Cui Jingwo berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, negara Anda sedang mencari keberadaannya, bukan? Lin Yu tidak berbicara, dan dia tidak bisa mengatakan kesalahan di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa harta karun negara yang selama ini dicari oleh profesi medis China akan terbang ke luar negeri. Ini merupakan kerugian besar bagi profesi medis China dan China. Yang disebut pria perunggu akupuntur Tian Sheng adalah satu-satunya pasangan pria perunggu yang dibuat dan didedikasikan untuk istana kekaisaran oleh petugas medis Wang dari rumah sakit medis Hanlin pada tahun kelima dinasti Song Utara Rensong Tian Sheng. Penampilan mereka sangat meningkatkan tingkat akupuntur dan moksibusi pada saat itu. Akupuntur tradisional dengan demikian telah memasuki tahap baru perkembangan, dan organ dalam tubuh tembaga akupuntur dan moksibusi diukir untuk hidup. Ini dapat digunakan tidak hanya untuk pengajaran akupuntur, tetapi juga untuk mengajar anatomi, yang hampir 800 tahun lebih awal dari kedokteran anatomis barat. Ini bisa menjadi referensi yang bagus untuk pengobatan saat ini. Hanya saja di sungai yang panjang bertahun-tahun, kedua orang perunggu ini telah kehilangan jejak mereka dan sulit ditemukan. Beberapa orang mengatakan mereka telah dihancurkan, dan beberapa orang mengatakan mereka telah terbang ke luar negeri, tetapi Lin Yu tidak pernah mengharapkan sepasang pria perunggu. Itu ada di tangan orang Korea. Bagaimana kamu mendapatkannya? Lin Yu bertanya dengan dingin, di mana pria perunggu lainnya? Jangan khawatir bagaimana kamu mendapatkannya. Kami tidak tahu yang lain. Kami hanya memiliki yang ini di Korea, dan masih di tangan majikanku Park Sang-yu. Tuanku berkata jika kamu bergabung dengan Republik Korea kami, dia rela dengan enggan memotong yang ini. Pria perunggu memberikannya kepada Anda. Cui Jingwo tersenyum, Tuan He, Anda adalah seorang mahasiswa kedokteran, jadi tentu saja Anda tahu apa arti pria perunggu ini bagi praktisi medis saat ini, bukan? Lin Yu memandang manusia perunggu petapa surgawi di ponselnya, dengan rasa sakit yang tak terkatakan di hatinya. Harta nasional negaranya sendiri telah tinggal di negara asing. Saya khawatir tidak ada yang akan merasa sangat sedih dan sedih di dalam hatinya, bukan? He Jiarong, kamu bergabung dengan kami di Republik Korea dan bergandengan tangan dengan tuanku untuk mendominasi dunia medis dunia. Bukankah itu bagus? Jin Wo Hyun mengerutkan kening dan berkata, berpikir bahwa Lin Yu benar-benar tidak tahu baik atau buruk. Pada hari kerja, dokter terkenal dari berbagai negara berinisiatif untuk mencari kerja sama dengan tuannya. Ada tak terhitung jumlahnya, tapi Lin Yu adalah satu-satunya yang telah menerima bantuan tuannya. Sungguh hal yang mulia. Bekerja sama denganku, tuanmu benar-benar tidak berharga. Lin Yu mencibir, lalu mengembalikan telepon ke Cui Jingwo, dan berkata dengan suara yang dalam, katakan padanya, suatu hari aku akan memenangkan kembali tanah air kita darinya. Kamu. Wajah Cui Jingwo berubah warna oleh kata-kata Lin Yu. He Jiarong, jangan terlalu sombong. Jin Yu berkata dengan marah, juga sangat tidak puas dengan penghinaan Lin Yu kepada tuannya. Tolong segera pergi. Aku akan kembali ke Sengtang, kamu tidak diterima.
Lin Yu berkata dengan dingin, kamu jangan pergi, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Cui Jingwo dan Jin Yuxuan ingat ketakutan didominasi oleh Lin Yu Yinzhen hari itu, ekspresi mereka berubah, mereka saling melirik, berbalik dan berjalan keluar. Tunggu, kamu akan memohon pada tuanku suatu hari nanti. Jin Wo Hyun berkata dengan marah sebelum pergi. Tuan, dia integritas nasional benar-benar membuat saya kagum. Li Qianjue, yang menyaksikan keseluruhan proses, berdiri dan berkata dengan hormat kepada Lin Yu, tapi saya khawatir kedua orang ini tidak akan berhenti di situ. Jika ada yang bisa saya bantu, tolong angkat bicara. Oke, terima kasih, Saudara Li. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu Qianying dan aku akan pergi lebih dulu. Li Qianjue menatap adiknya setelah berbicara. Li Qianying enggan untuk menyerah, karena kakak laki-lakinya sudah sembuh selama ini. Lin Yu jarang pergi ke rumahnya, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat Lin Yu lebih banyak dan berbisik, Tuan Ho, jika Anda punya waktu, pergi ke rumah saya sebagai tamu. Saya telah belajar beberapa hidangan baru dan ingin membuatnya untuk Anda coba. Baiklah, saya harus pergi jika saya punya waktu. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Setelah saudara laki-laki dan perempuan Li Qianjue pergi, Ye Qingmei buru-buru menarik Lin Yu ke samping, dan berkata dengan gelisah, Jiarong, kamu tidak dapat melakukan hal-hal yang menyesali Yan Yan. Aku melihat bagaimana Nona Li memandangmu. Salah. Bahkan, dia juga berharap Lin Yu bisa menjauh dari Li Qianying. Nona Li ini sangat menawan dalam pakaiannya. Jika dia melepas bajunya, aku takut bahkan wanita seperti dia tidak bisa mengendalikannya, kan? Begitu, kakak perempuan. Lin Yu tersenyum. Keesokan paginya turun salju lebat. Karena ketidaknyamanan transportasi, jumlah pasien di rumah sakit tiba-tiba berkurang. Lin Yu senang bisa bersih. Setelah beberapa hari, ada begitu banyak orang setiap hari, dan dia sangat bermasalah dan meninggal. Saudaraku Li, aku tidak punya teh. Pergi dan belikan teh untukku. Saat Lin Yu ingin membuat teh, dia tiba-tiba teringat bahwa tehnya sudah habis. Oke, Li Zhensheng berjanji untuk mengenakan pakaian, apakah masih Lao Hu? Lupakan. Aku akan pergi sendiri. Lin Yu berkata ragu-ragu, lalu bangkit dan mengenakan mantelnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.